hadir kembali bersama kami Rakyat Podcast. Semua orang berhak berbicara dan semua orang berhak didengarkan. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang bersama abang kami. Beliau ini cukup luar biasa ya. Sekaligus juga pernah menempuh kuliah di Yogyakarta. Nah, beliau saat ini sudah menjadi pemilik salah satu perusahaan lokal di Halmahera Tengah. Nah, selain itu juga beliau ini juga sekarang memimpin sebuah organisasi yang mengelola limbah di kawasan Lingkar Tambang Halmahera Tengah, yaitu bernama Asosiasi Pengusaha Limbah Industri. Nah, bincang-bincang kita kali ini bersama abang yang bernama Simon Burnama. Nah, beliau ini asli orang Sawai atau asli Lalilev Sawai. Nah, abang, tanpa harus basa-basi lagi, mungkin yang pertama, podcast kita ini kan berbicara berkaitan dengan pembentukan Asosiasi Pengusaha Limbah Industri di Halmahera Tengah. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian melatar belakangi abang itu harus kemudian mengkonsolidasikan para pengusaha, khususnya pengusaha lokal yang ada di kawasan Lingkar Tambang untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya Pengusaha Limbah Industri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan hadir di podcast teman-teman YouTube di Pantara Avatara ya. Terima kasih teman-teman untuk menjadikan saya sebagai narasumber dan kita sama-sama bahas sedikit tentang latar belakang pembentukan Asosiasi Pengusaha Limbah Industri khususnya Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, kita tahu bersama Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan industri cukup pesat, khususnya wilayah Lingkar Tambang, Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, Pulau GB, yang luar biasa pertumbuhan aktivitas industri, baik pertambangan maupun industri smelter, nikel, dan meningkatnya jumlah penduduk di sekitar kawasan-kawasan tersebut, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan tantangan serius dalam pengolahan sampah, baik sampah yang dihasilkan masyarakat maupun sampah industri smelter maupun sampah industri pertambangan. Selama ini kondisi sampah rumah tangga maupun limbah non rumah tangga yang dihasilkan masyarakat di wilayah Lingkar Tambang maupun perusahaan-perusahaan masih banyak yang belum tertangani secara maksimal. Tumpukan sampah di beberapa titik kawasan pemukiman dan area aktivitas masyarakat seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar kita. Apalagi teman-teman mungkin yang sering berkunjung ya di wilayah kawasan Weda Tengah, itu sudah bukan lagi rahasia umum, sudah sering nampak di jalanan dan sekitarnya. Selain itu masih terdapat limbah perusahaan, baik limbah industri maupun limbah pendukung operasional lainnya, yang penanganannya belum berjalan secara optimal. Makanya sering kita lihat ada beberapa pengusaha-pengusaha liar yang bekerja di wilayah khususnya Weda Tengah ya, dan Weda Utara, suka mengumpulkan limbah-limbah ilegal yang mereka angkut. Nah, akhirnya kurangnya koordinasi, keterbatasan sistem pengelolaan, serta minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pembersihan limbah ini. Nah, limbah ini kan menjadi salah satu penyebab utama belum maksimalnya penanganan kebersihan lingkungan di wilayah industri ini. Melihat kondisi tersebut, diperlukan satu wadah organisasi. Wadah organisasi ini yang mampu menjadi sarana koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara pelaku usaha pengolahan limbah, pemerintah daerah, perusahaan industri, serta masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 13 Mei 2026 kemarin. Oleh karena itu kami bentuklah Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Kabupaten Halmahera Tengah
sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan. Nah, asosiasi ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah, perusahaan dalam membantu penanganan limbah industri maupun sampah masyarakat secara profesional, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, asosiasi juga bertujuan untuk memperdayakan pengusaha lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan limbah, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kurang lebih seperti itu latar belakang kita membentuk asosiasi pengusaha limbah. Oke, Abang, tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan berkaitan dengan dasar pikir atau latar belakang bagaimana membentuk asosiasi pengusaha limbah industri di Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, tadi juga saya mendengar ternyata tidak hanya kemudian berkaitan dengan limbah industri pertambangan ya, seperti mungkin alat-alat berat yang rusak dan lain sebagainya yang sudah menjadi limbah atau bahan-bahan bekas. Ternyata asosiasi limbah industri ini juga kemudian akan fokus di isu sampah. Nah, ini luar biasa sekali ya, karena saya juga beberapa kali mendatangi kawasan Lingkar Tambang, khususnya di Kampung Lelilef, Waibulen dan Sawai. Ada beberapa titik, misalkan di Desa Lukulamo, dari Lukulamo mau mengarah ke Waibulen, kemudian terlepas dari daerah Lingkar Tambang, Iwip mau ke Sagea, itu juga ada beberapa titik yang masih banyak sampahnya. Walaupun jalan-jalan ada perubahan ya, ada jalan-jalan di dalam kampung juga sudah diaspal begitu. Nah, Abang tadi menarik juga karena ada penyampaian bahwa ini akan menjadi mitra dari pengusaha dan pemerintah. Nah, sejauh ini setelah pembentukan asosiasi ini, bagaimana sih respon misalkan perusahaan industri semacam IWIP ya, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain yang skalanya nasional, kemudian bagaimana respon pemerintah terhadap pembentukan asosiasi pengusaha limbah industri ini? Apakah mereka kemudian mendukung ataukah kemudian belum merespon sama sekali, Bang? Oke, baik, terkait mengenai komunikasi, memang asosiasi ini karena baru dibentuk, kita akan mengikuti mekanisme organisasi. Sudah terbentuk komunikasi, kami sudah membangun komunikasi baik Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Bapak Wakil Bupati Halmahera Tengah, begitu juga ada beberapa teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup yang sering berkoordinasi dengan kami. Informasi asosiasi ini kebetulan kemarin karena kami langsung mengangkat di beberapa media lokal, khususnya media online, jadi sangat disambut baik dari pemerintah daerah. Kami harus menyiapkan beberapa persyaratan-persyaratan agar wadah organisasi ini punya latar belakang perizinan yang bisa menjadi wadah yang resmi. Makanya menuju di pelantikan nanti yang kita rencanakan di bulan Juni, sementara ini kami masih siapkan perizinan dan serta ADART-nya biar kita berbicara juga punya dasar yang kuat. Tapi untuk masalah komunikasi, kami sementara sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati langsung. Bapak Wakil Bupati juga sudah menerima informasi dan saya sendiri yang langsung melaporkan ke beliau atas aktivitas ini dan beliau sangat berespon baik. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur karena wadah yang positif yang kita bangun ini mudah-mudahan dengan campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa serta kerjasama masyarakat dan perusahaan-perusahaan industri, saya rasa ini akan menjadi solusi baru. Mudah-mudahan juga ada investor yang tertarik terkait mengenai plan-plan bisnis asosiasi yang nantinya ke depan kita bisa bekerja sama agar membantu pemerintah daerah Halmahera Tengah khususnya di bidang pengolahan sampah agar kita bisa mengelola sampah-sampah baik sampah industri maupun sampah yang dihasilkan masyarakat dengan baik. Kurang lebih seperti itu untuk komunikasinya.
Nah, iya Bang, artinya pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, khususnya perusahaan industri seperti itu juga sudah merespon ya. Terutama tadi Abang sampaikan bahwa Bupati Halmahera Tengah, Bapak Ikram Malan Sangaji, dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Bapak Ahlan Jumadil ya, itu juga merespon baik. Nah Bang, nah berkaitan dengan, pasti kan orang akan bertanya-tanya nih, kira-kira bagaimana sih cara menjadi anggotanya Asosiasi Pengusaha Limbah Industri? Apakah dia kemudian sudah berbentuk badan usaha ataukah harusnya seperti apa? Nah, kemudian tadi Abang juga menyebut bahwa investor ya, siapa tahu ada investor yang tertarik. Nah, kira-kira kalau investor ingin bekerja sama, syarat-syaratnya seperti apa, Bang? Biar bisa diketahui oleh para investor yang mau, siapa tahu tertarik juga kan? Terkait dengan kerjasama itu kita akan untuk tadi ya saya kembali ke masalah persyaratan untuk menjadi anggota asosiasi. Ya, tentu ini kan asosiasi pengusaha, asosiasi profit ya. Tapi kita tidak membatasi siapapun bisa ikut bergabung. Yang penting punya niat baik dalam hal bagaimana kita mendukung kegiatan yang berbau positif, bisa mencarikan solusi, bisa menambahkan saran dan pendapat sebagai solusi, agar bagaimana kegiatan-kegiatan positifnya teman-teman asosiasi ini bisa berjalan. Jadi ini terutama kami akan fokus kepada para pengusaha-pengusaha limbah yang sudah berjalan, yang sudah ada di Halmahera Tengah, namun mungkin saja mereka belum dikantongi perizinan usaha baik yang non B3, karena saya rasa untuk B3 ini kita tahu bersama persyaratannya sudah sangat bagus yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi semua pengusaha limbah B3 itu wajib mempunyai izin yang resmi. Dan yang bekerja sama di dalam perusahaan ini kita rasa juga kita sama-sama tahu perusahaan mengeluarkan memo atau menerima satu vendor B3 itu tidak main-main. Nah, tinggal bagaimana kita berkoordinasi, kolaborasi dengan teman-teman B3 yang sudah ikut bekerja sama di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, tapi belum pernah terlapor di kabupaten. Akan kami asosiasi mengawal itu, supaya mereka juga bisa ada ruang-ruang dalam berkomunikasi di pemerintah daerah. Apalagi kita tahu persis kita mempunyai dinas lingkungan hidup. Nah, makanya kemarin saya dorong bahwa dinas lingkungan hidup harus membuat satu semacam satgas ya, untuk penanganan pengawasan paling utama tentang sampah-sampah, baik sampah industri, sampah non industri. Nah, untuk anggota sendiri, masyarakat pun bisa masuk tanpa mempunyai badan usaha limbah. Yang terpenting adalah dia ingin belajar bagaimana caranya kita bekerja sama dalam hal mengelola limbah. Karena kita tahu bersama di beberapa kota-kota besar ya yang sudah pernah punya usaha-usaha limbah terpadu, sampah-sampah terpadu. Ini betul-betul bagaimana menciptakan ekonomi baru, ekonomi hijau. Tinggal kita cara kemasannya seperti apa, rencana-rencana ke depannya seperti apa. Jadi saya rasa teruntuk untuk para teman-teman investor yang beberapa kemarin juga sudah berupaya komunikasi, yang ada di Surabaya, ada di juga Jakarta, yang tertarik mengenai dengan limbah-limbah seperti bahan bekas ya, logam, limbah plastik. Cuman karena mungkin kami ini kan selama ini kan hanya sebatas pengepul liar yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan tidak terarah. Jadi investor ini tidak mau suntik dana sembarangan. Kita tahu ya, orang punya usaha ya orang mau suplai dana sekian miliar untuk bagaimana mencari bisnis, ya tidak mungkin juga kan dia mau berikan dana cuma-cuma. Kita tidak punya plan bisnis, tidak punya organisasi resmi, tidak punya bagaimana dia mau jadikan kita sebagai pilot project kalau kita tidak resmi. Makanya kami akan memberikan dulu persyaratan-persyaratan sebagai dukungan. Kita punya plan bisnis, target pasar,
komunikasi tingkat perusahaan, pemerintah daerah, memperkuat kerjasama dengan masyarakat. Kita akan bangun beberapa titik-titik pengepul yang memang resmi, gudang-gudang sampah, agar mana yang bisa dikelola menjadi nilai ekonomis, itu yang nanti kita akan ajukan untuk bagaimana kerjasama jangka panjang, seperti itu. Iya Bang, nah tadi menarik juga yang Abang sampaikan bahwa akan ada syarat-syarat yang disiapkan untuk investor, karena tidak mungkin juga investor akan menginvestasikan dananya ketika kita tidak punya legal lah secara resmi begitu. Nah Bang, selain itu kan di Maluku Utara ini juga ada semacam organisasi-organisasi pengusaha, misalkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang itu diketuai oleh salah satu generasi Halmahera Tengah juga ya, Bang Firdaus Amir. Kemudian juga ada APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, apakah Asosiasi Pengusaha Limbah Industri ini akan juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi pengusaha itu, ataukah dia akan berdiri otonom, Bang? Kami sadar betul Asosiasi Nasional Indonesia, khususnya asosiasi yang bergerak di bidang pengusaha ya, bukan cuma HIPMI atau APindo, ada juga Kadin ya, Kamar Dagang Industri. Kami akan coba berupaya untuk membangun komunikasi karena asosiasi ini hanya satu bagian. Kita fokus pada limbah ya, limbah B3 maupun non B3 dan sekaligus limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sedangkan teman-teman yang menduduki atau menjabat di dalam asosiasi nasional yang kita tahu bersama ya, HIPMI, yang jelas di balik HIPMI ada orang-orang yang luar biasa, cukup relasi konektivitasnya. Terus Kadin, Apindo, ini sudah berdiri lama. Kami berupaya membangun ini karena Asosiasi Pengusaha Limbah Industri ini bukan baru pertama ya dibangun di Kabupaten Halmahera Tengah. Saya coba kita search saja di Google, bisa kita googling bersama. Beberapa titik di wilayah Indonesia juga sudah sering dibangun, kayak Asosiasi Sampah Indonesia, Asosiasi Logam Tua Indonesia, Asosiasi Sampah Masyarakat dan segala macam itu juga sudah sering. Nah, tinggal bagaimana saya akan membangun koordinasi komunikasi biar bagaimanapun Provinsi Maluku Utara sudah punya organisasi-organisasi pengusaha yang jelas bukan cuma HIPMI, ada juga asosiasi industri kayu, ada asosiasi macam-macam ya. Jadi tinggal kita kolaborasi, kira-kira yang bisa saling kita membantu di mana. Mungkin teman-teman HIPMI punya komunikasi di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup. Ya kami akan mendorong mungkin pokok-pokok pikirnya kami seperti ini yang akan dikembangkan di Halmahera Tengah. Kami juga akan berupaya berkoordinasi dengan HIPMI Kabupaten Halmahera Tengah, Kadin Kabupaten Halmahera Tengah, Apindo Kabupaten Halmahera Tengah, karena kami berdiri di dalam kawasan Kabupaten Halmahera Tengah. Kami coba dorong kolaborasi. Jika teman-teman dari Kadin, HIPMI, Apindo dan beberapa asosiasi lain yang berkaitan dengan pengusaha, kami akan coba berkomunikasi, bangun konektivitas seperti itu. Iya Bang, nah ini kita agak keluar sedikit dari pembahasan kita berkaitan dengan asosiasi pengusaha yang baru dibentuk ya. Nah Bang, khususnya di kawasan Lingkar Tambang itu kan juga banyak sekali problem ya. Misalkan angka bunuh diri, tiap hari orang dengar juga banyak orang yang bunuh diri. Kemudian ada problem-problem lain seperti problem lingkungan, kemudian problem buruh dan lain-lain lah. Nah, apakah kemudian ke depan Asosiasi Pengusaha Limbah Industri ini juga akan artinya memberikan perhatian ke isu-isu tersebut, ataukah seperti apa, Bang? Ya, kebetulan kan mungkin ya sudah pada kenal saya juga terkait mengenai merespon semua isu ya. Jadi kami bentuk ini
Asosiasi Pengusaha Limbah Industri ini di wilayah kawasan Lingkar Tambang. Tentu saya sadar bahwa saya juga asli putra Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang tinggal di wilayah kawasan Lingkar Tambang di Kecamatan Luda Tengah, Desa Lelilif. Kami walaupun ke depan akan bergerak di Asosiasi Pengusaha Limbah Industri, kami juga tidak menutup mata dengan isu-isu sosial terkait mengenai kepentingan masyarakat pada umumnya, baik sosial teman-teman buruh, nelayan, teman-teman petani yang saat ini sudah tidak bisa bertani, ya, khususnya keluarga besar, ibu bapak-bapak, dan ibu-ibu yang mungkin selama ini kehidupannya bertani, ya tidak bisa lagi. Makanya kami mendorong SDM yang ada di kawasan Lingkar Tambang bagaimana memaksimalkan semua pokok pikiran yang mereka timba ilmu di luar daerah, bagaimana mendorong satu formula baru dan bisa menjadi orang yang berguna untuk masyarakat yang ada di kawasan Lingkar Tambang. Kami tahu betul wilayah ini sudah tidak lagi kita bisa bertani, tidak bisa lagi kita menjadi nelayan. Tapi bagaimana dengan berkat yang Tuhan berikan yang hari ini ada di wilayah kawasan Lingkar Tambang ini, kita memaksimalkan, formulakan, dan bisa kita jaga jangka panjang usaha dan bisnis ini bisa semua merasakan di jangka panjang. Karena kita lihat saja contoh-contoh di negara-negara maju. Sekarang ini kan kita Halmahera Tengah ini perlu sadar bahwa kita ini berangkat ke arah kemajuan. Kalau saya titip, mungkin ini kita keluar dari pembahasan kita tentang asosiasi, ya. Coba kita berpikir di negara-negara yang hari ini sudah tidak ada hutannya. Tidak ada hutannya, tidak ada sungainya dan segala macam, ya. Yang di situ negara hanya bergantung pada teknologi. Hari ini Kabupaten Halmahera Tengah menuju bagaimana caranya anak-anak mudanya punya pemikiran yang berskala internasional, punya pemikiran yang mampu menguasai, belajar untuk menguasai bisnis skala internasional yang ada di sini. Karena Halmahera Tengah mencetak rekor terbesar di dunia, punya cadangan walaupun saat ini RKAB-nya lagi disusun, ya. Tapi Halmahera Tengah sudah punya industri, walaupun itu investor yang punya untuk membiayai segala macam pembangunan di sini. Tapi kita sudah berhasil mencetak aluminium, ya, itu di dalam tanah Halmahera Tengah. Mencetak kobalt menjadi setengah jadi, nikel menjadi setengah jadi. Apakah kita tidak bisa? Sekarang ini kita bicara, saya juga dulu aktivis, sering mengikuti, ya. Mungkin saya bukan aktivis kayak teman-teman ya, kayak Bapak Ali, ya, yang lebih aktif dalam dunia aktivis. Cuman saya juga sering terlibat dalam kegiatan aktivis semasa saya menimba ilmu di Jogja. Kita tahu bersama bahwa siapa yang rela ketika melihat hutan digusur, ketika melihat sungai berwarna, ketika kita melihat polusi di mana-mana akibat gusuran. Cuman maksudnya saya, apakah kita hanya tiap hari harus lakukan perlawanan dan kita harus karena setiap hari ini kegiatan di sini tidak bisa dibendung. Advokasi, mengedukasi, tinggal bagaimana kita lakukan penyadaran bahwa bagaimana nih kondisi yang ada di sini, kondisi di Halmahera Tengah ini, manusia yang ada di Halmahera Tengah khususnya di wilayah Lingkar Tambang ini bisa maju, bisa hidup, tapi tidak kena penyakit. Nah, ini harus dikontrol penuh. Kerjasama pemerintah daerah, teman-teman NGO, kita mengontrol bagaimana cara kerja perusahaan yang sudah berjalan ini. Karena jujur, keadaan yang ada di saat ini dengan hutan yang sudah habis, tapi tidak habis 100%, ya. Kita bicara dengan kondisi hutan produksi, karena kita tahu bersama di wilayah Lelilef ini, kelapa itu memang dari zaman moyangnya kami, kelapa untuk di wilayah-wilayah yang sekarang diproduksi tambang, tidak pernah tumbuh kelapa di situ.
cengkeh, pala tidak pernah tumbuh di situ. Dia lebih ke arah Kobe, ke arah Gemaf, ke sana. Jadi memang wilayah yang sementara diproduksi ini wilayah yang memang dari dulu itu tidak ada tanaman tahunan. Jadi memang itu kita bisa cross check, lakukan investigasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita nih generasi Halmahera Tengah, khususnya di wilayah sini maupun Halmahera Tengah seluasnya ini berpikir bagaimana kita membangun halteng ini lebih modern, bersih, ekonominya bisa tetap bertahan, walaupun mungkin sementara ini banyak perbaikan ya secara regulasi. Kita harus lebih maju lah dari kabupaten-kabupaten lain. Pemikirannya, daya pikirnya, pola berbisnisnya. Bila perlu kita bagaimana caranya kita ekspor nikel ini setengah jadi yang sudah dicetak di sini ke Eropa agar ekonomi masyarakat di sini lebih maju. Saya rasa seperti itu. Karena kita mau lakukan perlawanan habis-habisan di sini, itu tidak ada ruang kita. Karena kita tahu bersama ya, ini proyek strategi nasional ini luar biasa. Saya dari pulang dari luar daerah sampai saat ini masih mungkin sering teman-teman dengar. Mereka bilang katanya ini kepentingan saya dan lain-lain, padahal itu tujuan saya bagaimana buat penyadaran. Seperti itu. Saya ingin generasi muda, khususnya kita ya teman-teman, harus sadar bahwa khususnya wilayah Weda Utara, Weda Tengah, dan persiapan untuk Weda Timur harus lebih banyak belajar tentang bagaimana pengembangan ilmu edukasi ke adik-adik agar sekolah lebih banyak ke pendidikan untuk kita maju ke depan seperti itu. Iya Bang, luar biasa juga ya penjelasannya berkaitan dengan bagaimana asosiasi ini juga tidak akan menutup mata terhadap berbagai problem yang ada di sana. Karena Abang memang putra asli Sawai yang menyadari akan hal itulah. Nah Bang, ini terakhir berkaitan dengan tadi Abang juga menyinggung soal generasi muda. Nah apa sih, ini Abang ini kan sebagai bisa kita kategorikan juga sebagai anak muda yang saat ini di Halmahera Tengah yang berani mengambil posisi tidak menjadi penonton, bahkan tidak hanya menjadi buruh ya, tapi bahkan mengambil posisi untuk bagaimana ikut berperan menjadi pebisnis, menjadi pemain di tengah proyek strategis nasional, di tengah ada investasi berskala besar. Nah, apa sih motivasi Abang atau kesan dan pesan Abang terhadap kita sebagai generasi muda di Halmahera Tengah maupun generasi muda pada umumnya di Maluku Utara, Bang? Ya, saya punya sedikit pesan dan kesan buat saudara orang Maluku Utara. Ya, saya coba pakai dialek Maluku Utara sedikit. Coba mari kita sadari betul bahwa wawasan ilmu yang sudah kita dapat dari sejak lahir, orang tua kita walaupun kita tidak sekolah, ini buat teman-teman mungkin SDM-nya tidak sampai ke tingkat intelektual. Walaupun tidak sekolah, kita lihat bahwa ada beberapa pengusaha sukses yang bahkan sampai di tingkat kementerian. Dia tidak sekolah, tapi mampu mendorong ekonomi daerahnya. Sampai daerah itu bisa dia menjadi salah satu tolak ukur. Nah, ini intinya kita punya kemauan. Kita punya kemauan, kita punya niat, kita punya cara berpikir. Apakah kita mau jadi pesuruh atau kita mau jadi orang yang mengatur kondisi yang ada di wilayah kita sendiri. Jadi saya punya pesan terhadap adik-adik, abang-abangku yang ada di Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Tengah. Kita sebagai putra putri khususnya Fagogoro dimanapun berada yang lagi menimba ilmu, yang sudah pulang, coba mari kita duduk, kita coba rumuskan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah sendiri,
langkah-langkah strategis apa di hari ini 5 tahun akan datang sampai seterusnya. Selama investasi ini ada di Kabupaten Halmahera Tengah, coba mari kita duduk, merenungkan, membangun kolaborasi agar kita anak-anak Fagogoro ke depan itu sudah terlihat bukan lagi anak-anak yang punya pemikiran kampung, yang terlalu berpikir tentang berkelahi, minum terus bikin kacau, ya kan? Nah, ini kan jadi karakteristik ketika kita tidak mau maju. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang sudah sekolah, punya pendidikan, punya ilmu, mari kita mendorong hal-hal ini. Teman-teman yang tidak sekolah tapi punya pengalaman, mari kita mendorong. Mari kita mendorong, karena jujur saja, buka perusahaan itu tidak sesulit sama dengan kita punya pemikiran-pemikiran di luar. Kita berusaha ini tergantung kita mau belajar atau tidak. Karena cuma dua, rugi atau untung. Kalau kita tidak mau belajar, ya pasti kita rugi. Tapi kalau kita mau mengembangkan, mau berusaha, pasti kita maju. Dan saya hari ini sudah bisa sedikit berbicara tentang bagaimana berusaha. Sekian ribu putra-putri Maluku Utara, ya, puluh ribu, bahkan sekarang mungkin mendekati jutaan. Ada juga pengusaha. Tapi yang mau berkompetensi, saya rasa teman-teman di Haltim juga sudah memulai, teman-teman di Halsel juga sudah memulai, teman-teman Maluku Utara juga sudah memulai. Tapi kita mungkin saja belum ada ruang kolaborasi. Nah, harusnya lebih banyak ruang kolaborasi. Coba kita bentuk salah satu formula bisnis supaya hasil yang ada ini, ya, nikel, kobalt, aluminium, yang sementara ini lagi diproduksi. Coba ayo kita anak-anak muda Maluku Utara yang mampu berpikir profesional, modern, punya wawasan, bagaimana kita manfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada ini, kita bisa kirim hasil-hasil bumi yang sudah dicetak di sini sampai di pasar internasional. Itu kurang lebih dari saya. Siapa tahu bisa jadi motivasi agar kita bisa ke depan hidup lebih maju. Sekian Pak Ali. Iya, oke, terima kasih Bang atas waktu dan kerjasamanya, bincang-bincangnya. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa memberikan semacam upgrade bagi generasi muda di Halmahera Tengah untuk tetap berkarya, ya. Artinya daerah torang itu kaya, bukan hanya kemudian torang melakukan perlawanan, tapi juga penting melakukan penyadaran sembari mencari peluang-peluang yang ada di sana untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan diri sekaligus ikut terlibat memajukan daerah dan bangsa.